Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi wa kafa, alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Alhamdulillah, di kesempatan yang luar biasa ini dalam program Nunggu Beduk, kita masih dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam suasana yang sangat luar biasa. Semoga puasa kali ini bisa membuat hati kita sehat, jiwa kita sehat, serta semuanya menjadi sehat. Salawat dan salam marilah senantiasa kita hatur limpahkan kepada baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga juga tercurah kepada keluarga dan para sahabat-sahabat beliau. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Subhanallah wa bihamdih adada khalqi wa ridha nafsi wa zinata arsyih wa midada kalimatih. Ayah, bunda, abang, kakak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dimanapun berada. Semoga puasa kali ini semakin menambah energi untuk kita semuanya. Dalam program Nunggu Beduk pada episode kali ini, mari kita sama-sama menambah hasanah ilmu, di mana pada sore hari ini sedikit kita akan ulas dan kita bahas tentang keutamaan sholat asar dan sholat subuh. Baik ayah bunda bang kakak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita membaca hadisnya. An Abi Musa radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man shalal bardain dakhalal jannah. Abu Musa radhiyallahu an berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa mengerjakan dua salat dingin, yaitu salat subuh dan salat asar, dia akan masuk surga. Muttafaq alaih. Nah, Masya Allah, ini sesuatu yang sangat luar biasa. Apa penjelasan hadis daripada hadis tersebut adalah sholat subuh dan sholat asar diberi perhatian secara khusus, karena waktu subuh adalah waktu enak-enaknya untuk tidur, sedangkan waktu asar adalah waktu yang sedang nikmat-nikmatnya kita telah bekerja. Ya, semoga ini menjadi suatu inspirasi untuk kita semuanya, menjadi suatu menambah hasanah kita semuanya, bahwa ketika kita mengerjakan dua sholat subuh dan sholat asar, tentunya sholat tepat waktu ayah bunda bang kakak sekalian, ini menjadi suatu strong way yang sangat kuat bagi kita semuanya, di mana Allah memerintahkan kepada kita semuanya untuk sholat itu di awal waktu. Kemudian di hadis berikutnya, Abu Zahir atau Umarah bin Ruwaibah radhiyallahu anhu berkata, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, tidak akan masuk neraka seorang yang melakukan sholat sebelum terbit matahari dan sebelum tenggelam matahari, yaitu sholat subuh dan sholat asar. Hadis riwayat Bukhari. Nah, apa penjelasan hadis daripada hadis tersebut? Nah, jika kita ingin dijauhkan, kalau kita ingin dijauhkan dari api neraka, maka kita harus senantiasa melakukan sholat asar dan subuh secara berjamaah di masjid. Nah, tentunya secara tepat waktu Nah, ini tidak berarti kita hanya mengerjakan dua sholat ini tanpa sholat wajib lain. Dua sholat ini disebut secara khusus karena kendalanya cukup luar biasa, tidak ringan. Artinya bukan berarti hanya kita melaksanakan sholat subuh dan asar saja, tetapi sholat yang lain juga sudah kita lakukan secara berjamaah di masjid. Ini bagi yang laki-laki kalau bisa tepat waktu. Bila perlu 10 menit sebelum di Ramadan kali ini, kita kuatkan 10 menit sebelum waktu sholat kita sudah standby di masjid, atau dalam artian kita menunggu-nunggu waktu sholat. Nah, kemudian di hadis yang lain disebutkan, Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, malaikat penjaga malam dan malaikat penjaga siang bergiliran datang kepada kalian. Mereka berkumpul pada waktu sholat subuh dan sholat asar. Pada malam yang habis masa dijaganya, naik ke langit. Lalu Allah bertanya kepada mereka, dan Allah lebih tahu tentang keadaan hambanya. Bagaimana keadaan hambaku saat kalian tinggalkan? Para malaikat menjawab, kami tinggalkan mereka sedang sholat dan kami datang kepada mereka, mereka juga sedang sholat. Masya Allah, luar biasa.
Kalau ini yang sedang kita lakukan, ya ini tentunya sholat tepat waktu ini menjadi suatu sholat yang disaksikan oleh malaikat. Sholat subuh dan ya asar ini menjadi sholat yang disaksikan oleh malaikat. Maka beruntung ketika kita sholat ya disaksikan oleh malaikat. Ya sebenarnya Allah sudah tahu apa yang dikerjakan oleh hambanya, tapi Allah bertanya kepada malaikat, wahai malaikat, apa yang sedang dikerjakan oleh hamba-hambaku? Ternyata bagi kita yang sholat subuh dan sholat asar tepat waktu berjamaah di masjid, insya Allah disaksikan oleh malaikat dan diceritakan secara ya bangga oleh malaikat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, apa penjelasan hadis daripada hadis tersebut? Ya, dalam kitab ini disebutkan Allah Maha Sayang dan menghargai hambanya, di mana Dia menjadikan saat datang dan perginya malaikat penjaga pada waktu sholat. Pertanyaannya, pertanyaan Allah bukan karena Dia tidak mengetahui keadaan hambanya, karena Dia Maha mengetahui. Pertanyaan itu ditujukan hanya untuk menunjukkan derajat tinggi yang diperoleh orang-orang yang sholat dan menjelaskan keutamaan ibadah mereka. Jadi bukan karena Allah nggak tahu, Allah sudah tahu, tapi ingin ya mengungkapkan kebanggaan. Nah gitu loh, kalau orang yang melakukan sholat asar dan subuh berjamaah itu akan dimention, kalau bahasa sekarang akan disebut-sebut dengan bangga. Kemudian di hadis yang lain, nah ini keutamaan sholat subuh dan asar ini Masya Allah luar biasa. Semoga kita bisa semakin kuat dan semakin ya tentunya bisa semakin istiqomah. Dari Jarir bin Abdullah Al-Bajali radhiyallahu anhu berkata, saat itu kami berada di tempat Nabi SAW. Lalu beliau melihat ke arah bulan purnama dan beliau, sungguh kalian akan melihat Tuhan kalian sebagaimana melihat rembulan ini. Kalian tidak silau dan tidak pedih saat melihatnya. Karena itu jika kalian mampu tidak meninggalkan sholat sebelum matahari terbit, yaitu subuh, dan sebelum matahari terbenam atau asar, maka lakukanlah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim ya. Dalam riwayat lain disebutkan beliau melihat bulan pada malam 14. Nah, apa penjelasan hadis daripada hadis tersebut? Nah, di akhirat nanti orang yang beriman diberi anugerah bisa melihat Allah Subhanahu wa taala. Nikmat ini tidak diberikan kepada orang-orang yang kafir tentunya. Dengan senantiasa melakukan sholat subuh dan sholat asar secara berjamaah di masjid, kita berharap dikaruniai kemampuan melihat Allah, karena melihat Allah adalah kenikmatan surga yang tersah. Ya, kita diberikan kesempatan untuk bisa berjumpa langsung pada Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah suatu kenikmatan yang sangat luar biasa. Salah satu contoh ya, ketika kita ingin berjumpa dengan seorang presiden saja, mungkin selama ini kita melihat hanya di televisi. Tapi ketika kita berjumpa langsung kepada presiden atau bertatap muka atau ya empat mata, ini suatu yang sangat luar biasa, rezeki yang sangat luar biasa. Itu masih di dunia. Konon lagi ketika di akhirat nanti kita berjumpa dengan orang-orang solih, terus kita berjumpa dengan Rabb kita secara langsung, bukan hanya melalui siaran-siaran ya. Ini suatu yang sangat luar biasa. Di dunia saja ketika kita berjumpa langsung dengan orang yang kita banggakan, itu Masya Allah luar biasa. Apalagi ketika di akhirat kita bisa berjumpa langsung dan melihat langsung kepada Rabb kita, Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang terakhir. Nah, ini yang sangat luar biasa ya, di hadis penutup pada sore hari ini. Dari Buraidah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah SAW bersabda, barang siapa meninggalkan sholat asar, maka sia-sia amal kebaikannya. Ini hadis riwayat Bukhari. Jadi ya, semoga kita senantiasa bukan orang-orang yang meninggalkan sholat asar ya, bukan hanya sholat asar, tetapi sholat-sholat lain. Semoga kita ya senantiasa istiqomah dalam sholat tepat waktu di masjid, terutama ini sholat subuh dan sholat asar. Kenapa? Kalau kita tidak meninggalkan sholat asar, maka ya sia-sia amal kebaikan kita. Ini dalam artian mungkin bisa jadi ketika kita melalaikan sholat asar kita, maka juga ya mungkin sia-sia juga amal kita. Nah, ini ada penjelasannya ya sebagai penutup hadis pada hari ini.
kita dilarang meninggalkan sholat 5 waktu, terutama sholat asar. Nah, ini luar biasa. Sholat asar disebutkan secara khusus karena memiliki keistimewaan tersendiri. Siapapun yang dengan sengaja meninggalkan sholat asar, maka pahala amal kebaikannya secara otomatis terhapus. Hukum ini berlaku terhadap orang yang membolehkan meninggalkan sholat karena sikap ini telah menjadikannya kafir dan menganulir semua amal kebaikannya. Imam Ahmad berkata, telah kafir orang yang meninggalkan sholat dengan sengaja. Ya, semoga ya ini menambah hasanah keilmuan kita. Jangan sampai kita dengan sengaja meninggalkan sholat, terutama ya ini sholat subuh dan asar ini. Kenapa? Ketika kita tidak, dalam hadis disebutkan, ketika kita meninggalkan sholat asar saja, maka sia-sia amal kebaikannya. Mungkin selama ini kita sudah infak, sudah zakat, sudah sedekah, sudah membuat jalan, membuat kebaikan demi kebaikan, tapi ketika kita meninggalkan sholat, ya, apalagi sholat asar ini, ya sia-sia amal kebaikannya. Ibaratnya kita sudah investasi, ternyata kita tidak bisa menarik dana investasi kita tersebut. Barakallahu fikum, berkah selalu untuk kita semuanya. Semoga kita semuanya senantiasa dalam lindungan, pertolongan, serta kasih sayang daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat, ayah, bunda, bang, kakak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, demikian kegiatan nunggu beduk pada kali ini. Semoga kita senantiasa bisa istiqomah. Semoga kita juga senantiasa mendapatkan perlindungan, pertolongan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk semakin taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita bisa menjadi orang-orang yang senantiasa menguatkan, mendirikan sholat fardu 5 waktu, khususnya sholat subuh dan sholat asar berjamaah di masjid. Ya, syukur-syukur ya, di Ramadan kali ini kita niatkan 10 menit sebelum waktu kita sudah standby di masjid. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.